Bayangkan Anda ingin membuat sebuah aplikasi ojek online yang Anda beri nama GrabNomo. Aplikasi ini rencananya akan dirilis untuk Android dan iOS. Karena Anda kere dan sobat miskin, Anda tidak bisa meng-hire developer untuk membuat aplikasi GrabNomo. Lantas apa yang Anda lakukan? Anda akan belajar cara membuat aplikasi mobile sendiri. Anda akan mulai belajar tentang Android SDK, Android Studio, Java, Kotlin, OOP, Gradle, dan masih banyak lagi lainnya. Setelah belajar begitu banyak, baru aplikasi Android-nya saja yang kelar. Aplikasi iOS-nya belum. Kemudian Anda belajar lagi. Anda belajar Swift, Anda belajar Xcode, Swift UI, desain pattern. Dan setelah belajar semua itu, baru kelar aplikasi iOS-nya. Terasa sangat melelahkan, bukan? Membuat satu aplikasi untuk dua platform yang berbeda, yaitu Android dan iOS, Anda perlu belajar dua-duanya. Nah, disinilah muncul yang namanya Flutter sebagai solusi permasalahan Anda. Apa itu Flutter? Flutter adalah framework besutan Google yang dirilis secara stabil pada 2019. Jargonnya adalah ing ngarso sung tulodo ing madyo maun karso build apps for any screen. Yang artinya adalah kita bisa bikin aplikasi untuk device apapun atau layar apapun. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita mau merilis aplikasi GrabNomo untuk Android dan iOS, kita tidak perlu membuat Android dan iOS-nya secara sendiri-sendiri. Android-nya sendiri, iOS-nya sendiri, tapi cukup buat satu aplikasi dengan satu source code. Dan hasilnya bisa berbentuk Android sekaligus iOS. Nah, mudah bukan? Jadi kita cuma perlu belajar Flutter, dapat deh Android plus iOS aplikasi GrabNomo kita. Nah, sejak kemunculannya di tahun 2019, Flutter semakin populer dan semakin berkembang. Komunitasnya juga semakin banyak. Apalagi ada dukungan dari Google di belakangnya. Nah, sebagai programmer yang sudah sekitar 3 tahun menggunakan Flutter, saya mau membahas apa saja sih keunggulan dan kelemahan Flutter. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini adalah opini saya pribadi. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, silahkan luapkan kemarahan kalian melalui bacotan di kolom komentar ya. Keunggulan yang pertama, user interface. Flutter adalah framework yang paling mudah digunakan untuk membuat aplikasi mobile dengan user interface yang indah atau estetik. Contohnya saja, Reflectly, Google Stadia, Alibaba, sampai New Rakit Komputer. Secara tampilan sangat memanjakan user, bukan? Dan bukan hanya user interface-nya saja yang menakjubkan, tapi animasinya juga sangat fleksibel. Kita bisa dengan mudah membuat animasi dari yang sederhana seperti fade, slide, atau scale, sampai yang kompleks seperti ini. Kelemahan yang pertama, app size. Biasanya kita suka dengan yang besar-besar, tapi tentu tidak dengan app size. User yang punya HP kentang dengan storage yang kecil tentu akan berpikir 2 kali atau 1000 kali mungkin untuk menginstal aplikasi dengan size yang besar. Dan saya pribadi tidak melihat kedepannya app size dari framework Flutter ini akan berkurang. Justru bakal makin bertambah. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang berargumen, kan makin lama HP bakal makin canggih, storage-nya juga makin besar. Jadi persentase app size dibanding storage akan makin kecil. Which is, app size won't be any longer a critical issue here. Pendapat itu ada benernya juga. Ya. Dan sebenarnya kalau kita compare dengan cross-platform sejenis, semisal React Native, app size Flutter sebenarnya juga masih lebih kecil, yakni hanya 6 MB. Berbanding dengan 8 MB untuk React Native. Jadi ini kelemahan atau keunggulan sebenarnya. Keunggulan yang kedua, cross platform.
Harusnya ini bukan jadi salah satu poin pros Flutter ya. Itu kalau Flutter hanya support Android dan iOS saja. Tapi kenyataannya, Flutter sudah support web, Windows, Linux, macOS, dan bahkan Chrome OS. Jadi kalau semisal ada business owner yang kere, gak punya duit, sobat miskin, jomblo, item, hidup lagi, bangun app pakai Flutter, itu bisa ngirit biaya produksi yang besar sekali. Cukup bikin satu source code saja, tapi bisa dideploy ke banyak platform. Canggih kan? Kelemahan yang kedua, cross platform. Loh kok cross platform lagi bang? Jadi gini, dengerin dulu. Memang Flutter itu support banyak platform, tapi banyak juga yang belum optimal. Misalkan untuk web, masih ditemukan performa web patah-patah dan nggak support SEO. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Code with Andrea yang membandingkan antara performa Flutter web dengan HTML dan CSS. Hasilnya, Flutter 10 kali lebih lambat dan 10 kali mendownload data lebih banyak. Kalau web masih amburadul, bagaimana dengan Windows, macOS, atau Linux? Ternyata di platform ini masalahnya lebih banyak lagi. Walaupun jujur ya, saya sendiri belum pernah build aplikasi desktop memakai Flutter, tapi dari hasil baca-baca isu di GitHub dan gentayangan di Medium, saya bisa ambil kesimpulan bahwa versi desktop ini belum stabil. Walaupun secara resmi, Flutter memang sudah merilis versi stabilnya untuk platform desktop. Jangankan web dan desktop, platform iOS pun masih ada masalah. Dan masalahnya ini sudah lama belum terpecahkan hingga kini. Yakni terkait junk shader. Kalau kalian tidak tahu apa itu junk shader, sederhananya gini. Jadi aplikasi Flutter di iOS tidak bisa menampilkan animasi secara smooth ketika pertama kali membuka aplikasi. Butuh 3-4 kali aplikasi dibuka, baru animasinya akan smooth. Hal ini merupakan critical issue karena ya you never get second chance to get the first impression kan. Cakep. Masa ketika pertama kali aplikasinya dibuka, animasinya nge-lag. Ya auto uninstall lah. Keunggulan yang ketiga. Aduh lah. Keunggulan yang ketiga, Dart. Sekali lagi, ini pendapat pribadi ya. Kalian boleh setuju atau enggak. Tapi salah satu poin plus dari Flutter adalah Dart. Kenapa Dart? Karena jujur, saya bisa jatuh cinta pakai Dart sejak pertama kali nyoba. Entah itu sesuatu hal yang positif atau penyimpangan ya, bisa jatuh cinta dengan bahasa pemrograman. Tapi gini ya, di sepanjang hidup, saya sudah belajar bahasa Java, bahasa SQL, JavaScript, PHP, C++, Python, R, Inggris, Indonesia, Jawa, dan Kupang. Tapi saya nggak pernah benar-benar suka sama bahasa-bahasa tersebut. Ya biasa aja lah, be aja. Ada saja hal-hal yang menurutku ribet atau nggak perlu. Tapi itu semua berubah ketika ketemu Dart. Banyak hal di Dart yang bisa bikin jatuh cinta. Sintaks yang lebih simple, dynamic type data, optional parameter, dan bahkan null safety. Dan itu semua bikin enjoy ketika ngoding. Kalau kalian pernah belajar bahasa Java, belajar Dart pasti gampang banget. Karena Dart ini mirip kayak Java, tapi hanya ngambil yang bagus-bagusnya aja. Gitu. Next. Keunggulan yang keempat. Loh kok keunggulan lagi bang? Udah habis kelemahannya. Yang keempat adalah fast development. Keunggulan ini sebenarnya merupakan komplikasi dari bahasa Dart yang digunakan Flutter. Development time yang dibutuhkan untuk bikin apps jadi jauh lebih cepat. Kalau berkaca dari pengalaman pribadi, saya bisa bikin 2-3 screen kompleks dalam satu hari. Sombong amat. Satu app kompleks bisa selesai dalam 2-3 bulan. Ya sebenarnya ini tergantung sama faktor lain juga sih. Kayak klien yang rese, atau UX designer yang maksa, atau bayaran yang nggak sesuai. Kok malah curhat ya? But the point is, Flutter is fast prototyping and developing to build apps. 100% guarantee. Keunggulan selanjutnya adalah great community. Tadi sudah sempat disinggung kalau Flutter punya banyak fans.
Mungkin tidak sebanyak fans Blackpink atau BTS ya, tapi komunitasnya berkembang dengan sangat pesat. Nah, kalau komunitasnya udah gede, isu apapun yang kita hadapi, kita bisa cari solusinya di Google. Karena pasti sudah ada yang nge-up. Jujur ya, nyari problem solving dari sebuah isu Flutter di Google, itu adalah salah satu yang paling mudah kalau saya bandingkan dengan framework lain. Contoh, nyari problem solving Vue.js di GitHub atau Stack Overflow itu nggak segampang kalau nyari problem solving dari Flutter. Kelemahan selanjutnya. Loh katanya kelemahan sudah habis bang. Berisik. Library-nya banyak, tapi banyak juga yang belum mature. Saya mau sedikit cerita pengalaman pribadi ya. Saya pernah punya case bikin app Flutter yang butuh fungsi extract file zip yang ada passwordnya. And you guess what bro? Gak ada satupun library yang punya fungsi itu. Gak tahu ya kalau sekarang. Tapi dulu di November 2021 itu belum ada. Nah itu salah satu contoh kasus library yang belum mature. Ketika kita dihadapkan pada case yang benar-benar spesifik, belum tentu ada library yang bisa mewujudkannya. Ujung-ujungnya ya kita harus cari solusi lain atau bikin library-nya sendiri. Selain keunggulan-keunggulan yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa keunggulan lain yang bisa jadi nilai plus dari Flutter. Yang pertama adalah hot reload. Hot reload ini bisa membantu kita untuk melakukan fast development atau fast prototyping. Kemudian ada juga null safety. Nah, null safety ini adalah salah satu fitur yang Kemudian null safety. Ini adalah salah satu fitur yang sangat saya suka dari bahasa Dart. Karena bisa menjaga kode kita clean dan tidak ada break. Keunggulan yang lainnya adalah framework Flutter ini disupport oleh Google. Kesimpulan, terlepas dari kelemahan Flutter yang ada, saya pribadi yakin Flutter bakal punya masa depan yang cerah. Dan untuk tahun 2022, sangat worth it untuk belajar Flutter. Kenapa? Karena makin banyak enterprise mulai menggunakan Flutter sebagai best framework untuk aplikasinya. Kalau makin banyak perusahaan yang pakai Flutter, job opportunity juga bakal makin banyak. Job opportunity makin banyak, tentu kesempatan mendapatkan cuan akan makin besar juga. Kalau kalian sudah banyak cuan, cewek mana yang gak mau sama kalian sih? Ya enggak? Dari gue segitu dulu. Dari gue jadinya. Dari saya segitu dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching.